Yo, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Suhenda, Selesona Mugenpuri, Jakarta Barat. Oke, kali ini saya ingin coba review dari mobil paling mahal kedua di Indonesia. Ini bukan all brand ya, ini ngomongin Honda. Jadi ini mobil paling mahal dari Honda di Honda. Belibet. Pokoknya ini mobil mahal banget, 959 juta rupiah. Yaitu mobil apa? Mobil all new Honda Accord RS Hybrid yang baru launching kemarin di bulan Desember. Nih dia, tapi untuk unitnya baru bisa ready di tahun 2024. Ini tampilan yang sangat klasik, modern, tapi terlihat sporty ini, gak ngebosen ini, ganteng banget nih mobil, seriusan, nggak kayak saya. Oke, terima kasih. Nih, kita lanjut bagian depan. Untuk lampu sudah menggunakan full LED, kemudian dilengkapi sen sequential, jadi nyalanya ke samping untuk sennya, dilengkapi DRL serta auto high beam serta draper high beam juga. Jadi ada high beamnya, ada banyak loh. Ini keren. Kemudian untuk bagian grill sudah dilengkapi logo RS nih. Dan grillnya kotak-kotak nih. Keren banget, warnanya glossy. Tampilan lebih sporty, warna hitam, lampu sipit. Nih dia logo Hondanya, di atasnya ada kamera. Widih, ganteng banget. Nih dia. Kemudian di bawah lampu ada beberapa titik nih. Nih dia untuk sensor. Jadi memudahkan kita saat parkir, karena ini mobil depannya panjang loh, lumayan. Kemudian lagi kalau misalkan jalanan macet, jadi ada titut gitu, jadi biar gak nabrak mobil depan, terganti rugi, repot. Nah, kemudian di sini selain di bagian tengah untuk membuang angin, di bagian samping juga ada. Nih, kemudian dilengkapi lagi aero kit atau bahasa gaulnya body kit warna glossy. Tampilannya lebih sporty dengan ciri khas RS seperti itu. Ini dia bagian depan, itu aja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, masih lanjut kita ke bagian samping. Dari bagian samping, dari pelek aja dulu ya. Peleknya menggunakan ring 18 dengan warna kombinasi hitam dan silver dengan palang 5. Ini bener-bener klasik banget. Kalau sekarang kan banyakan lekukan ini lurus loh. Lanjut ke bagian atas sedikit. Di bagian spion sudah dilengkapi LED turning signal atau sen di bagian spion. Kemudian ada kamera di bawahnya. Nih dia. Ada lagi kamera di bagian dekat kaca. Ini kamera dekat kaca ini untuk lane watch, jadi mengetahui titik blind spot sebelah kiri yang nanti akan muncul di layar audio. Mau tahu caranya gimana? Datang aja ke showroom biar enak, langsung lihat. Nih dia. Ini ada sennya di bagian spion, jadi memberitahu orang lain kalau kita mau belok gitu. Kemudian di bagian kaca atas ini ada radar kamera untuk Honda Sensing. Jadi selain radar di bagian grill, di sini juga ada. Kemudian untuk wipernya sudah otomatis, jadi kalau ada hujan gak usah pencet-pencet, otomatis jalan. Nah, ini ada saluran saluran air buat air wipernya di bagian, jadi nyatu dengan wiper, nggak di body lagi, udah nggak bagus gitu. Jadi lebih menarik, lebih mewah, dan lebih efisien tentunya penggunaannya, ya gak? Coba aja kita lagi musim hujan, beli dulu Honda Accordnya dah. Nih, kita lanjut ke bagian bawah. Ini ada body kit lagi warna glossy hitam atau hitam glossy, ya sama aja. Nih tampilan, kenapa banyak body kit? Depan ada body kit, samping, belakang ini, oh ya RS ini ternyata. Nih bagian kaca nih lapisin chrome. Nih ala-ala mobil kebanyakan sedan kan pakai chrome. Ini dia, langsung kebuka, dipencet doang langsung kebuka. Kalau misalkan di jalan ada yang mencet gimana dong? Ya enggak lah, kan kalau misalkan central locknya kekunci, tetap dia nggak bisa buka meskipun ditekan pakai palu, kecuali pakai palu mah rusak ya gitu. Jadi caranya buka central lock cukup tekan buka gitu. Oke, lanjut ke bagian belakang yang seksi banget ini bagian belakangnya. Oke, dari bagian atas, aduh, ini ada sirip hiunya warna hitam dengan warna glossy, mobilnya warna putih jadi kontras, keren banget. Nih dia panoramic sunroof loh, segede yang kayak CR-V, kayak HR-V lama itu, jadi layarnya lebar loh, bukanya enak. Nih bagian atas bagasi ada daktel loh. Wih, kayak mobil-mobil retro zaman dulu pakai daktelan.
Tapi mewah ini loh tampilannya tuh. Warna hitam daktelnya. Jadi kalau misalkan beli warna putih, daktelnya hitam, itu kombinasi yang bagus. Cocok beneran. Ini dia tampilan lampu bagian belakang sudah LED. Nih, gara-gara logo Honda nggak nyatu tuh warna merahnya, tapi emang begitu modelnya. Ya, nih dia tampilan. Ada kamera mundur bagian belakang. Nih dia tampilannya manis. Oh iya, ada sensor parkir juga loh di belakang 4 titik. Kurang banyak apa tuh 4 titik. Nih bagian bawah ada yang tadi saya bilang body kit again. Nah, body kit again warna hitam glossy. Ini dia tampilan yang mewah dari bagian belakang, modern banget sih. Tapi retronya dapet, mewah banget. Di bagian pintu ini ada touch screen. Dari HSRP ke atas itu sudah touch. Jadi nggak pakai tombol-tombolan lagi. Nih, kita akan coba masuk ke bagian baris pertama. Ada apa? Di bagian door trim sebelah kanan ada lampu-lampu menyala warna kuning. Ini kenapa kuning warnanya? Ya karena pintunya dibuka. Kalau ditutup itu tergantung mode berkendaranya seperti apa. Seperti itu. Nah, di bagian door trim sebelah kanan pintu ada memory seat untuk menyimpan pengaturan kursi driver, bukan penumpang bagian belakang ataupun sebelah kiri. Nih dia. Kemudian di bagian pengaturan ya nggak jauh beda, banyakan untuk pelipetan spion, pengaturan kaca spion, dan untuk central lock seperti itu. Nah, tapi bagian atasnya door trimnya ini empuk banget, aduh lembut banget nih, bikin nyaman tangan, bikin tetap halus, jadi nggak boros skincare. Nih, kemudian bagian itu armrestnya juga lapisi kulit. Kemudian ini untuk speakernya sudah menggunakan 10 speaker Bose loh. Wih. Jadi suaranya saat Anda berkendara ditemani dengan musik, dengan audio atau speaker Bose, memberikan kenyamanan, bikin betah di mobil. Anda nggak mau pulang, pokoknya pengen muter-muter terus aja di mobil. Nih dia tampilan dari bagian dalam baris pertama all new Honda Accord RS Hybrid. Nih dia, sorry gambarnya agak blur, malum kamera yang masih biasa lah Xiaomi ya. Nih dia tampilan dari bagian kanan dulu. Nah ini dia tadi yang lane watch itu. Jadi melihat titik blind spot sebelah kiri, cukup tekan aja bagian tombol situ atau aktifkan sen sebelah kiri. Oke, tapi sudah dilengkapi kamera 360 juga loh. Jadi udah aman lah. Nah, di bagian bawah situ ngumpet ada tombol start engine, diumpetin biar nggak banyak yang pencet, asal pencet. Kemudian untuk bagian kisi-kisi AC-nya retro banget. Ini ngambil dari desainnya CP, kemudian diambil oleh CRP, dipakai juga sama Honda Accord. Tapi emang mewah sih. Nah, di sini ada tempat penyimpanan koin yang suka menabung, serta ya fungsinya kalau Jakarta itu banyak orang-orang yang bijak membantu saat kita putar balik, jangan lupa ngasih, takut napa-napa aja. Nih dia, kemudian untuk bagian kursi ada 8 pengaturan elektrik nih. Ini yang bulat-bulat untuk punggung. Jadi biar melembung gitu, biar enak punggungnya. Nah, ini kalau ini bagian sandaran, kalau ini bagian tempat duduknya, maju mundur, naik turun di situ. Oke. Tapi tenang aja, untuk pengaturan kursi elektrik itu tidak ada di kanan doang. Bagian penumpang sebelah kiri juga udah ada. Dia di bagian kiri ini ada 4 pengaturan elektrik. Kemudian di kursi barisnya bagian sebelah kiri itu udah diatur juga, dari belakang ada elektriknya, tombolnya banyak banget pokoknya. Langsung mampir aja ke showroom biar gak percaya. Biar percaya maksudnya. Nah, ini dia tampilan setir pada all new Honda Accord. Di bagian kanan ada pengaturan Honda Sensing. Yang tengah pasti tahu ini tombolnya untuk airbag sama klakson. Kemudian sebelah kiri untuk MID sama pengaturan audio. Nih. Untuk setirnya sekarang yang sekarang ini agak kecil, tapi tampilannya lumayan ya gaya-gaya retro gitu. Klasik tapi modern. Biar lebih enak saya akan duduk baris kedua aja ya, biar enak lihatnya nih dia tampilannya. Serta ada beberapa fitur konsol yang mau saya kasih tahu, bukan jelasin, karena kalau ngejelasin saya suka belepotan. Nih dia untuk lampu bagian samping udah ada nyala-nyalanya, bahasanya ambient light. Ribet bahasa Inggris. Nih dia kisi-kisi AC-nya sama kayak CP lurus, modern klasik. Saya suka ini bagian sini, bagus banget. Nih layar audionya tuh
Keren. Kemudian ini nih, pengaturan audionya ini bisa membaca karakter kalau nggak salah, saya lupa. Jadi cukup tekan, nanti ada beberapa fitur pilihan. Nih, udah wireless charging, jadi gak usah pakai kabel-kabelan, cukup colokin aja ke situ, bener pokoknya. Nih dia tampilan transmisinya, tampilan transmisi ya betul. Kemudian ada mode berkendara, ada sport, ada normal, serta ada di bawahnya ada E. Apa itu E? E itu untuk elektrik, jadi full listrik. Jadi ketika baterainya penuh Anda aktifin, otomatis mobil Anda jalannya tanpa bensin. Irit banget pokoknya, itu yang bikin mahal Honda Accord ini, nyampe hampir 1 M gitu kayaknya nih. Ada full listriknya, jadi tanpa Anda charging Anda bisa berkendara ala EV. Nih dia konsol boxnya, kita buka, ini lumayan lebar, tombolnya agak ngumpet, agak susah. Nih dia dalemannya lebar banget, dalam banget nih, kayak sumur. Nih tuh ada tombolnya juga, ada power outlet buat charging. Nah kalau ini pakai kabel, namanya power outlet, bukan wireless charging. Kalau wireless nggak pakai kabel seperti itu. Nih bisa diumpetin di sini karena dalam banget. Nih dia tampilannya tuh, jadi mewah banget kan. Tapi yang unik di sini ada MID-nya. Tuh dia tampilan MID-nya semacam audio, jadi muncul ke atas kecil. Nih dia bener-bener klasik. Jangan lupa, tapi ada juga HUD, Head Unit Display, di bagian kaca depan, kayak all new Honda CR-V loh. Ini dia sudah auto, jadi kalau misalkan aktifin, jadi nggak silau. Kalau di beam dari belakang, auto beam apa lupa namanya. Ini dia pengaturan panoramik buka tutupnya. Di bagian atas ada pengaturan buka kaca serta penutup. Cuma kebetulan ini mati, jadi saya nggak bisa buka, nggak dikasih kuncinya ini. Aduh repot banget, pelit banget dah. Nih lampunya ini LED. Nih ini buka pengaturan. Kemudian di sini nih ada buat kacamata, buat gaya-gayaan, taruh kacamata di situ biar gak lecet kacamatanya. Ini dia kalau misalkan mau bawa istrinya, tenang, sebelah kiri udah dilengkapi kaca sama lampu, jadi tetap menyala aura mukanya seperti itu. Nih dia bagian panoramik sunroofnya lumayan besar, jadi saat dibuka lagi bawa keluarga, malam-malam lihat bintang bisa nyaman. Tapi berkendaranya tetap lihat ke depan, jangan ke atas, nanti nabrak. Oke, di bagian baris kedua ada kisi-kisi AC, jadi biar cepet dingin. Baris kedua suka panas, biasanya banyakan ngeluh seperti itu. Nih sudah ada Type C untuk charging. Bagian baris kedua ada 2 loh, sesuai kursi bagian belakang buat 2 orang. Nih dia tampilan door trim baris kedua. Maaf burem gambarnya, nggak seperti youtuber lain nih. Tapi bagian kursi sini nih enak nih, nyatu dari samping sampai tengah. Nih bagian sini nih, ya situ itu nyamping ke bagian apa? Ke bagian jendela. Jadi kalau mau nyender enak banget, nggak keras, jadi nggak bakal patah. Untuk apa, bahunya tetap nyaman meskipun bagian di belakang gitu. Nih dia tampilan dalam bagian baris kedua. Nih dia ciri khas Honda, bagian belakangnya itu luas, memberikan kenyamanan saat duduk di belakang. Kita akan buka bagian depan, bagian kap mesin. Ada apa? Ya ada mesin, yaitu mesinnya 2000 cc dikombinasikan dengan motor listrik, menghasilkan horsepower 207 PS serta tenaga yang responsif. Kemudian irit juga bahan bakarnya. Mau coba? Ya datang aja ke showroom, kita cobain seirit apa sih hybrid ini. Nih dia sudah ada suspensinya loh, tapi bukan air suspensi ya, itu suspensi untuk menahan beban pikiran, menahan beban kap mesin, biar nggak ditahan-tahan. Biasanya pakai tiang-tiang gitu, jadi nggak perlu, cukup naikin aja, jadi nggak kejedak palanya, aman. Ini dia tampilan bagian mesin, saya nggak begitu paham, banyak kabelnya, banyak yang oren-orennya juga. Nih saya nggak tahu fungsinya buat apa, yang jelas ini mesinnya 2000 cc dikombinasikan dengan hybrid motor listrik. Kalau nutup cukup tarik aja, nggak usah tarik pengait, tutup aja. Nih dia, gambarnya putih banget, silau banget, sorry. Ya udah kita langsung redupkan. Ini dia tampilan all new Honda Accord RS Hybrid dari bagian depan yang terlihat mewah, klasik tapi modern. Nih gak gampang bosen liatnya nih. Tuh kan,
Nih tampilan dari bagian samping, maaf videonya terlalu bawah, ini malum amatir. Nih dia tampilannya, nih dia. Kita lanjut ke bagian belakang, emang jalannya lagi ke belakang. Nih dia seperti ini, tuh dia klasik retro, belakang kayak ke kotak gitu, kayak mobil zaman dulu loh, dilengkapi ductile. Nih ya gak? Nih dia. Jangan lupa komen kalau emang iya, kalau enggak juga komen nggak apa-apa, tapi jangan lupa like juga. Nah kita coba buka bagasi, kita ada apa? Oh ya, kita nggak bawa barang apa-apa di bagasi, kita lihat aja ada apa-apa. Ada apa? Oh ternyata nggak ada ban serep untuk all new Honda Accord RS Hybrid ini, semacam CRV RS Hybrid, jadi nggak ada ban serep, bannya cuma 4, nggak ada ban cadangan. Kalau misalkan darurat kempes atau bocor atau apapun lah itu, nah ini dia ada buat darurat. Ini ada tabung, semacam tabung pompa, serta di bagian kanannya ini ada, nah ini dia panduannya ada situ sih, gampang panduannya, tinggal baca aja. Kalau nggak bisa baca nanti baca lagi aja, belajar baca. Nih dia untuk beberapa peralatan saat kondisi ban Anda darurat. Tapi di bagian tengah bagasi ini semacam ada nih plastik, kayaknya bisa dibuka. Nih dia kayaknya bisa dibuka nih, saya penasaran. Anda juga pengen tahu kan apa itu bagian situ? Kalau nggak pengen tahu ya udah nggak usah nonton. Ya udah. Nah kita lanjut buka aja. Ya udah ikut nonton lagi ya. Nih dia. Ada armrest baris kedua serta 2 cup holder, dan ini dia untuk membuka pintu ajaib Doraemon. Nih dia pintu ajaib Doraemon, dimana bisa menembus ke belakang ke dunia lain. Nih dia seperti ini. Jadi fungsinya apa? Sebenarnya simpel aja. Kalau misalkan hujan deres, Anda nggak usah manggil ojek payung, Anda buka itu aja, tinggal tarik deh. Ya gak usah keluar gitu, gak usah keluar hujan-hujanan dulu baru ambil payung, percuma basah juga. Makanya dibikin lubang di situ, pintu ajaib Doraemon di situ, pintu ajaib, kantong ajaib. Nah di bagian jendela sudah dilengkapi side sunset. Ini tenang, ini bukan buat penyaring nyamuk masuk, bukan. Jadi ini side sunset ini bikin mewah mobil atau memberikan kenyamanan saat duduk di baris kedua. Jadi biar nggak panas, nggak silau, atau misalkan apa jendelanya nggak terlalu terang, bisa ditutup pakai itu. Itu dia yang bisa saya jelaskan dari all new Honda Accord ini. Mohon maaf banyak kekurangannya, mohon maaf banyak fitur yang saya nggak sebutkan karena kebanyakan. Jadi kalau mau tahu lebih banyak, datang aja ke showroom. Bisa ketemu dengan saya Suhenda, sales Honda Mugen Puri Jakarta Barat di 08 111 999 250. Terima kasih, bye bye. Sehat selalu, moga-moga bisa kebeli all new Honda Accord.